Tidak ada kata terlambat untuk belajar agama. Di Magelang, Jawa Tengah, sebuah pondok pesantren khusus lansia dikunjungi ratusan warga dari berbagai daerah yang ingin menimba ilmu selama Ramadan ini. Seperti inilah suasana pondok pesantren Sepuh Payaman di Kecamatan Secang, Magelang, Jawa Tengah. Para santri bukan anak muda seperti ponpes pada umumnya, tapi para lansia yang rata-rata berusia 60 tahun ke atas. Meski berusia senja, para lansia ini antusias membaca Al-Quran, salat berjamaah, dan ikut kajian. Di bulan Ramadan ini, jumlah santri ponpes Sepuh Payaman mencapai 300-an orang dari biasanya 70 orang di hari biasa. Kerasan nggak Mbah di sini? Kerasan, sangat kerasan. Mbah, menjalankan puasa di pondok pesantren Sepuh ini sama di rumah beda nggak rasanya? Oh, lain. Jauh. Bedanya kenapa Mbah? Karena di sini itu yang ngaji, yang mujahadah, terus-terusan. Nanti kalau di rumah hanya tiduran aja. Tentu saja kalau untuk manula itu yang praktis dan edukatif, komunikatif. Jadi kita tidak terlalu ilmiah yang apa. Selama 20 hari di pesantren ini, para santri disediakan makan, buka, dan sahur bersama. Dari Magelang, Puji Hartono melaporkan. Ya pemirsa, sekarang saya ajak Anda melihat situasi jelang berbuka puasa. Sudah ada rekan Anissa Rizkia di Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Selamat sore Anissa, ada takjil apa saja di sana? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Tentunya ada banyak sekali ragam pilihan yang disajikan di Kebon Kacang tempat kami melaporkan, yakni selain ada makanan berat, di sini juga ada kudapan, camilan, mulai yang manis, yang gurih, dan juga aneka minuman. Kalau dilihat ini antreannya sudah mengular sejak sore tadi pukul 3. Warga rela datang lebih awal begitu untuk berburu takjil karena memang di sini begitu lengkap sajiannya. Dan kalau dilihat ini merupakan gambaran begitu ya kalau menjelang azan maghrib, di mana warga yang berburu takjil ini semakin banyak memadati kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, saya akan coba ajak juru kamera saya Ari Setiawan untuk memperlihatkan kepada Anda salah satu sajian. Ini ada sajian kekinian, yaitu ada sajian tom yum dan juga ada sate seafood. Ini merupakan inovasi terbaru begitu ya. Kalau biasanya kita memesan sate ayam atau sate kambing, justru ini merupakan sate seafood. Nah, saya akan coba berbincang dengan salah satu pedagang di sini. Halo, Bapak, boleh diperkenalkan namanya siapa, Pak? Reno. Pak Reno, ini jualan apa aja sih, Pak? Ada koci, cumi bakar, ada kulit ayam, tom yum, sama bakso mercon. Oke, yang paling favorit, yang banyak diburu cepat habisnya yang mana ini? Cumi bakar. Cumi bakar. Ya. Karena ya cumi bakarnya belum ready, masih diproses dibersihin dulu. Oke, per hari menjual berapa porsi nih rata-rata di bulan Ramadan ini? Sampai 100 lebihan ya. Oke. Per porsi ya. Kalau tom yum, bakso mercon lebih banyak juga sih. Oh, ini ya. sekarang lagi nuangin apa nih Ibu tadi? Bakso merconnya. Boleh silakan. Apa aja nih? Boleh. Jadi ada bakso ikan sama bakso sapi. Ya, ada juga cekernya, Kak. Wow. Ya. Ini per porsi berapa sih Pak untuk tom yumnya? 10.000. Hanya 10.000 aja ya. Wow, ini pemirsa kita saksikan bersama, selain ada bakso ikan dan juga bakso sapi, terlihat ada ceker dan juga potongan cabai yang ada di kuah tom yum ini begitu menggugah selera saya, Bapak Reno. Dan saya mau bergeser sebentar. Terima kasih Bapak Reno atas waktunya. Dan itu tadi salah satu lapak yang memang banyak diburu oleh pembeli di sini. Tak hanya dari lapak sate seafood, melainkan ini juga lagi mengantri sepertinya. Ini mengantri sebuah minuman viral yang mana banyak diminati oleh masyarakat yang datang. Dan kalau dilihat ini tidak hanya minuman saja, namun juga ada aneka sajian seperti cemilan, yaitu gehu pedas, jeletot, yang ini kalau dilihat visualnya begitu menggiurkan, menggugah selera, dan tentunya harganya cukup terjangkau, David dan juga pemirsa, hanya 3.000 per satu
kopi cheese-nya. Dan ini antriannya saya bisa katakan sudah mencapai lebih dari 15 meter dari lapak Gehu pedas ini. Dan memang ini sajian yang berbeda begitu ya. Kalau tahu biasanya hanya berisi sayuran, ini dipadukan dengan cabai di dalamnya yang bisa membuat menggugah selera bagi para penikmatnya. Untuk sementara saya kembalikan kepada David yang ada di studio. Baik Anissa, terima kasih untuk informasinya. Titip takjilnya satu lah ya. Baik, selamat bertugas kembali. Dan dari Kebon Kacang, kita sekarang ke Kalibata. Di sana ada Jen Cahyani. Halo Jen, bagaimana suasana belanja jajanan takjil di Kalibata? Ya, halo David dan juga pemirsa. Kalau ditanya bagaimana kondisinya, tentu saja ramai sekali. Di sini sepanjang jalan di belakang saya ini sudah dipenuhi oleh para pedagang yang menjajakan dagangannya berbagai macam jajanan untuk takjil, mulai dari makanan ringan seperti gorengan, kemudian es, kemudian banyak sekali ya makanan-makanan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sampai ke makanan beratnya juga banyak sekali. Nah, ini bisa dilihat di layar televisi Anda, memang sudah sangat berjejer banyak sekali. Tapi yang buat saya penasaran, David dan juga pemirsa, di sini ada salah satu minuman yang belum pernah saya jumpai di Jakarta. Nah, coba kita mendekat ya, David dan pemirsa. Nah, ini David dan pemirsa, di sini ada namanya es semangka India. Coba kita tanya, apakah benar-benar dari India atau penjualnya dari India? Nah, ini menarik sekali, sedang diaduk-aduk. Halo Pak, boleh namanya siapa? Nama saya Safril. Mas Safril, Ya. ini es semangka India spesialnya apa sih? Mana yang dari India nih? Yang dari India tuh konsepnya ya. Konsep dan resepnya dari India seperti itu. Nah, ini memang, ini ada apa aja sih isinya? Oke, jadi Semangka sama apa? ada buah semangka yang dicacah, terus ditambah es batu, ditambah sirup, seperti itu aja. Oke, Kayak gitu. jadi ini dari India ya, es dari India dibawa konsepnya di Indonesia. Oke, ini harganya berapa nih? Harganya murah Kak, harga dari Rp5.000 sampai Rp15.000. Kayak gitu. Oh gitu. Kalau gitu saya mau beli deh buat buka puasa. Seger banget nih kayaknya. Saya beli 3 ya? 3 porsi. Oke, nah ini dia David dan pemirsa. Mungkin pemirsa di rumah ngiler juga ya kalau lihat ini seger banget, karena semangka sendiri buah yang segar kalau dimakan, apalagi ini dijadikan es, ada es batunya. Nah, ini saya juga belum pernah sebelumnya menemukan di Jakarta nih es semangka India, tapi sepertinya kalau dilihat di sini selain es semangka India ini juga bisa dikreasikan sebagai es buah atau es teler nih. Nah, es teler ya Bang ya. Nah, ini es teler nih, ada cincaunya, ada kejunya, kemudian ada susunya. Jadi bisa dikreasikan ke minuman yang lain. Nah, itu dia. Nah, memang kalau tadi saya sudah sempat berkeliling di sini sampai belakang, memang banyak sekali menu makanan yang disajikan. Kalau saya sebutkan satu persatu mungkin nggak cukup waktunya, dari makanan yang asin seperti gorengan sampai makanan yang manis yang kekinian, yang viral-viral itu juga ada. Jadi mungkin bagi pemirsa atau mungkin David yang mau berburu takjil, bisa banget ini menjadi salah satu tempat yang saya rekomendasikan ke Anda. Nah, mungkin saya mau ambil pesanan saya dulu, sementara itu saya kembalikan ke Anda, David. Ya, itu semangka Indianya habis makan nanti nari-nari sedikit berarti ya. Baik, terima kasih Jen, udah melaporkan langsung dari Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, saat Ramadan ada tradisi yang biasa dilakukan warga Lebak, Banten. Usai tarawih di masjid, warga beramai-ramai menabuh beduk atau dikenal dengan tabeh beduk. Seperti inilah tradisi tabeh beduk atau memukul beduk yang dilakukan warga Kampung Pojok, Desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Warga berkumpul dan sesekali memberikan semangat kepada penabuh beduk. Tradisi ini merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan warga saat bulan suci Ramadan sebagai bentuk rasa sukacita dan menjaga silaturahmi.
bukan hanya warga kampung pojok yang ikut dalam tradisi tabeh beduk ini. Banyak di antara warga yang datang dari luar kampung turut serta dalam kegiatan ini. Tabeh beduk dilakukan pada malam hari setelah sholat tarawih dan biasanya berakhir saat menjelang sahur. Tabeh beduk dilakukan oleh 4 orang dengan cara memukul beduk sehingga menghasilkan harmonisasi nada yang berbeda namun saling beriringan. Tradisi setiap Ramadan, jadi dari kampung ke kampung, kayak misalnya ada kampung dari kampung tetangga, dari pojok Curug Badak, terus ada Majalengka juga gitu. Jadi pada kumpul di sini. Setiap tahun, jadi kita mungkin mengadakan tradisi seperti ini biar pemuda warga setempat, biar ada kegiatan-kegiatan yang positif di bulan suci Ramadan ini. Warga desa Curug Badak bertekad akan menjaga tradisi ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan menjaga tradisi warisan leluhur. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Di dataran tinggi Wonosobo, Jawa Tengah terdapat tradisi unik yakni membuat musyaf raksasa atau salinan Al-Quran raksasa oleh sekelompok seniman kaligrafi dengan tulisan tangan. Dan tradisi ini telah berlangsung sejak beberapa dekade lalu. Pesantren Al-Asyariah di dataran tinggi Wonosobo menjadi rumah untuk berkarya bagi para kaligrafer mushaf raksasa. Mushaf raksasa memiliki panjang 2 meter dan lebar 3 meter. Dengan ukurannya yang besar, menjadikan mushaf raksasa tidak hanya sebagai karya seni, melainkan bentuk pelestarian tradisi yang sudah berlangsung beberapa dekade lalu. Salah satu kaligrafer, Hayatuddin, memulai perjalanannya sebagai kaligrafer sejak 1989. Keahliannya dalam menulis kaligrafi pada awalnya bukan karena berguru, melainkan lahir dari rasa cintanya terhadap karya seni. Bisa kaligrafi itu karena latihan sendiri, otodidak. Mula-mula tanpa guru, kemudian setelah bisa, kemudian saya taskeh ke guru kaligrafi yang sudah profesional di daerah Kudus. Saya latihan kaligrafi dari tahun 89, kemudian mulai nulis Al-Quran tahun 91. Dalam proses pembuatan mushaf raksasa, terdapat etika spiritual yang harus dilakukan sang kaligrafer. Sebelum memulai menulis mushaf, kaligrafer harus berwudu, berdoa, hingga puasa. Alat yang digunakan adalah kuas yang terbuat dari bambu hitam yang diukir dengan tangan. Sementara tinta merupakan campuran khusus dari tinta Cina dan teh, sehingga kaligrafi dapat bertahan lama. Mushaf yang telah selesai tidak diperjualbelikan, melainkan hanya menjadi karya seni yang diserahkan ke beberapa masjid tertentu seperti Masjid Syekh Zayed Solo.